Gonjang-ganjing masalah naturalisasi Malaysia menemui babak baru. Tuduhan negeri jiran ke Indonesia terkait pelaporan FIFA nggak terbukti benar. Sebaliknya, Malaysia malah ditimpa masalah baru dengan rumor pelaporan Nepal ke FIFA. Gak cuma itu, Malaysia juga dilanda masalah besar dengan kekacauan federasi mereka yang semakin pelik. Cetak Gol coba merangkum ketahuannya siasat licik timnas Malaysia sebagai berikut. Tuduhan ke Indonesia yang gak terbukti benar. Publik sepak bola Malaysia kembali bergembira seolah gak terjadi apa-apa. Senyum para fans sangat lebar ketika berhasil mengalahkan Laos dengan skor 5-1 di ajang kualifikasi Piala Asia. Kegembiraan ini wajar mengingat skuad Harimau Malaya semakin dekat untuk lolos ke Piala Asia. Mereka saat ini meraih 4 kemenangan sempurna dengan koleksi 12 poin. Bahkan kebahagiaan ini semakin berkali-kali lipat meremehkan sang tetangga. Mereka mengejek timnas Indonesia yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah tersingkir di ronde 4. Tidak ada Piala Dunia untuk Indonesia. Bye-bye, harga pasaran seorang pemain atau tempat ia bermain belum tentu menjadi indikasi tim tersebut bagus. Hanya namanya saja, Irak atau Arab Saudi, siapa yang akan pergi ke Piala Dunia? Tulis akun fanbase onefootball.my di akun X mereka. Nyatanya, kesombongan dan kebahagiaan tersebut hanyalah tipu daya dan bersifat sesaat. Publik negeri jiran seolah lupa kasus pemalsuan dokumen yang hingga saat ini belum berakhir. Seolah dihempas angin setelah bahagia, warga jiran kembali diselimuti rasa was-was luar biasa. Baru-baru ini, FHM ternunduk malu dengan bukti yang mereka temukan sendiri. Wakil Presiden FHM, Datuk S. Siva Sundara memastikan Indonesia bukan pihak yang melaporkan naturalisasi palsu Malaysia. Sebaliknya, Siva Sundara menyebut Vietnam sebagai pihak pelapor. Pada 11 Juni 2025, sebuah pengaduan diajukan oleh seorang individu dari Vietnam yang mempertanyakan keaslian dokumen terkait pemain keturunan. Ucap Siva Sundara. Kasus ini menjadi pukulan sangat telak bagi persepak bolaan Malaysia. Sebab FHM memang sudah terbukti bersalah dan gak bisa membantah tuduhan untuk 7 pemain naturalisasi palsu. Kelakuan Federasi Malaysia sampai membuat Han Nahyeo selaku Menpora marah besar. Saya berkomitmen penuh untuk melindungi hak yang bisa kami perjuangkan. Tapi kelakuan FHM memang sudah di luar batas dan harus ditindaklanjuti. Ucap Hannah. Nepal bocorkan siasat licik Malaysia di kualifikasi Piala Asia. Penderitaan warga Malaysia ternyata nggak berhenti sampai di tuduhan Vietnam saja. Saat ini, negeri jiran harus dihadapkan dengan banyaknya gelombang protes yang bermunculan. Baru-baru ini, Nepal mengikuti tindakan negeri bintang emas dengan melayangkan protes FIFA. Negeri 1000 kuil nggak terima, Malaysia sempat bertanding dengan dihuni pemain naturalisasi ilegal. Saat itu, Nepal ikut dirugikan karena mengalami kekalahan cukup menyakitkan yakni dengan skor 2-0. Namun gugatan ini langsung mendapatkan bantahan dari AFC. Datuk Seri Winsor Paul John selaku Sekjen AFC menyebut tuduhan Nepal tidak benar. Tidak ada surat aduan, Malaysia belum melanggar ketentuan yang berlaku, ujarnya. Padahal pelanggaran yang dilakukan oleh negeri jiran sudah disertakan bukti nyata. Saat itu Malaysia tetap memainkan Hector Havel di dalam starting line-up. Omongan Datuk Seri Winsor sendiri mendapatkan tanggapan negatif dari publik. AFC dinilai sengaja menutupi kasus dan memberikan perlindungan kepada Malaysia. Bahkan Federasi Asia ini secara terang-terangan tutup mata dengan kasus Malaysia. Di acara AFC Awards 2025, FHM mendapatkan gelar perak di kategori sepak bola akar rumput. Penghargaan ini diberikan karena FHM dianggap berjasa besar dalam perkembangan prestasi negeri jiran. Gelar ini dianggap sangat janggal karena saat ini Malaysia sedang disanksi oleh FIFA. Maka dari itu sangat wajar jika FHM gak sedikit pun panik dengan tuduhan yang ada. Yusof Mahadi mengaku gak sama sekali memikirkan atau tertekan dengan protes yang dikirimkan Nepal. Situasi yang sama dengan Vietnam yang juga melayangkan protes yang sama. Kami tidak terlalu memikirkan Nepal, kami sekarang fokus melakukan banding, ujar Presiden Interim FHM tersebut. Sweater crew neck oversize berbahan katun bisa kamu dapatkan potongan harga dengan mengklik link di bawah ini.
Kekacauan federasi yang semakin pelik. Gonjang-ganjing masalah Malaysia semakin pelik dan sulit menemui jalan keluar. Para petinggi dan staf pelatih Harimau Malaya saling lempar tanggung jawab atas persoalan besar tersebut. Rob Friend selaku CEO Timnas Malaysia perseteruan hebat dengan Dato Siva Sundaram. Pria berkebangsaan Kanada ini dikabarkan geram dengan kinerja wakil presiden FAM tersebut. Pasalnya, Dato Siva Sundaram gak bisa menunjukkan bukti asal-usul 7 naturalisasi yang terlibat skandal. Menurut Rob Friend, ini menandakan jika FAM diurus oleh petinggi tak profesional. Dia pun meminta kepada para penggemar untuk berhenti menyalahkan pengurus Timnas Malaysia. Penting bagi saya untuk menegaskan bahwa tim nasional sama sekali tidak terlibat dalam pengurusan dokumen. Kami hanya fokus pada strategi, performa, dan taktik tim. Tegas Rob Friend. Imbas dari perseteruan hebat ini membuat tubuh federasi semakin tak sehat. FAM resmi menjatuhkan skorsing kepada sekjen mereka yakni Noor Azman Rahman. Sehubungan dengan kasus FIFA, Sekretaris Jenderal FAM telah diskors efektif mulai hari ini, kata Dato Siva Sundaram. Skorsing ini bertujuan memungkinkan badan independen melakukan investigasi. Menurut Siva Sundaram, Noor Azman adalah pihak yang bertanggung jawab atas masalah besar ini. Wakil Presiden FAM itu menilai sang sekjen telah mengesampingkan regulasi FIFA. Nantinya, komite independen mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi kekeliruan prosedural di rantai administrasi FAM. FAM berharap masalah ini nggak terulang kembali di kemudian hari. Banding FIFA yang kurang menguntungkan keputusan FAM. Dengan pembentukan komite independen, FAM dilaporkan akan mengajukan banding ke FIFA. Menurut mereka, naturalisasi 7 pemain dinilai sah dalam hukum Malaysia. FAM menegaskan bahwa para pemain ini telah dinaturalisasi secara sah sesuai dengan hukum Malaysia. Tegas Siva Sundaram. Sang wakil presiden FAM ini sudah mengajukan banding 14 Oktober lalu. FAM dilaporkan masih harus menunggu tanggapan dari FIFA selambat-lambatnya akhir Oktober. FIFA menegaskan bakal mengumumkannya di tanggal 30 Oktober mendatang. Menurut prediksi, keputusan FIFA tetap nggak akan menguntungkan untuk FAM. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Dunia ini merupakan organisasi yang sangat sulit untuk diintervensi. Apalagi FIFA telah menemukan bukti konkret yang telah dipublis beberapa waktu lalu. Penasehat hukum FAM, Sergei Vitos, nggak menyerah apabila keputusan ini masih memberatkan. Dia pun akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Saking seriusnya pemangku Presiden FAM, Datuk Mod Yusof Mahadi akan menunjuk pengacara kenamaan. Timnas Malaysia memiliki jaringan pengacara yang terampil dan berpengetahuan untuk membantu kami dalam proses banding. Jadi saya pikir persiapannya tentu saja rapi. Tegas Yusof Mahadi. Sepatu futsal dari Zevma, desain kece dan sangat nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ketahuannya siasat licik Timnas Malaysia. Bagaimana pendapatmu? Apakah kali ini banding dari FAM akan berjalan mulus atau justru malah semakin blunder? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.